Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya hakul yakin kita yang kumpul di tempat ini adalah orang-orang yang mendapatkan keberlimpahan berkah. Kita kumpul di tempat ini malam ini, semoga Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak bersama-sama. Nanti kita ngaji bahwa bapak dan ibu berdasarkan dalil-dalil yang tidak terbantahkan adalah orang-orang yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai para penghuni surga yang mendapatkan berbagai kenikmatan. Biar kita nggak nganggap enteng di majelis, bukan sekedar santunan, bukan sekedar peringatan Gema Muharram, bukan sekedar milad kedua dari Majlis Riyadhah Al-Waqiah, bukan sekedar peringatan haul. Ada 4 acara nih, betul ya GBHG? Ada 4 acara, kalau masing-masing acara 30 menit saya bahas, berarti 2 jam. Kira-kira kuat apa kagak? Sama, saya juga nggak kuat kalau gitu. Tapi nanti kita akan sentuh, karena semuanya mempunyai keistimewaan. Biar kita tahu bahwa berkumpulnya kita di majelis ini adalah sebuah bukti kalau Allah memposisikan kita sebagai orang-orang istimewa. Ente boleh dipandang biasa sama manusia, boleh nggak punya jabatan, tapi kalau kumpul di majlis ta'lim Riyadhah Al-Waqiah, maka engkau adalah bukan orang yang disembarangin dalam urusan agama. Nanti kita ngaji. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan kepada tuan-tuan guru kita, terkhusus pimpinan Majlis Ta'lim Riyadhah Al-Waqiah, Akhifillah Kiai Ahmad Rizki Baihaqi SPDI, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Fajar Maulana. Tadi saya dengar disebut namanya walaupun belum melihat sosoknya. Oh ya. Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sulaiman Rashid Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Ahmad Supriyadi. Ini yang mana orangnya? Ustadz Ahmad Supriyadi, karena namanya sama nama mertua saya. Jadi tadi pada saat melihat live streaming di perjalanan, ketua panitia, keren ketua panitia, mana dia ketua panitianya? Sambutannya saya begitu dia beri salam, ini pasti orangnya lucu nih loh. Begitu nyebut nama Ustadz Supriyadi, lah baba gua itu mertua. Sehat terus ya Ustadz. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Nasrullah SPDSI serta para asatid, para kiai yang maafkan saya tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Kita akan masuk kepada pembahasan hikmah milad kedua Majlis Riyadhah Al-Waqiah. Jemaah, ada sebuah hadis yang ini pada derajat hasan. Saya tadi ketemu di dalam dengan senior-senior saya waktu kuliah di Ciputat. Saya baru masuk, beliau-beliau udah lulus. Kita dulu belajar di kampus,
bahwa ketika engkau meneliti hadis, maka engkau akan diperkenalkan satu derajat di bawah hadis sahih, ada namanya hadis hasan. Dan ini jemaah sekalian berbahagia, berkaitan dengan bapak dan ibu. Apa yang disampaikan oleh Nabi berkaitan dengan majlis riyadhah al-waqi'ah. Biar kita nggak nganggap enteng nih majlis. Biar kita punya harapan karena kita tahu berkumpul di majlis yang begitu mulia. Ente yang kumpul di majlis riyadhah al-waqi'ah, kalau benar dijalani semangat yang ada, tidak bakal tersentuh kesusahan selama-lamanya. Karena Nabi yang menggaransi, man qara'a suratal waqi'ah kulla lailah marratan wahidatan lam tusibhu faqatun abada. Ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Siapa orang yang membaca suratul waqi'ah satu malam, setiap malam sekali aja dia baca, enggak perlu berulang-ulang suratul waqi'ah. Saya berhusnudzon majlis ini dinamakan riyadhah al-waqi'ah, pastilah mempunyai amalan utama yaitu membaca suratul waqi'ah. Kira-kira begitu GBH jemaah. Dan Nabi menyampaikan, ente kalau baca suratul waqi'ah saban malam sekali aja, maka Nabi yang memberikan jaminan lam tusibhu faqatun abada, tidak menyentuh orang tersebut apa yang tidak menyentuh faqatun abada, kemelaratan selamanya. Nggak mungkin dibikin susah kalau ente baca suratul waqi'ah. Betapa tidak jemaah, dalilnya begitu kuat di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, maka dengarkanlah, maka diamlah. Bila dua amalan ini dilakukan, kau tak perlu membacanya, hanya mendengar dan diam, maka dijamin di dalam Al-Quran yang menyayangimu langsung yang Maha Rahman. Sallu ala Nabi. Ini ayat Al-Quran, Pak. Belum lagi kalau kita menggunakan dalil dalam Al-Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah Al-Quran yang diberikan keberlimpahan berkah, maka ikutilah dan bertakwalah, niscaya kalian akan diberikan rahmat oleh Allah. Ada orang yang nganggap enteng bahasa rahmat, kan udah sering. Malah kalau orang Betawi saking dia pengen cepetnya nama rahmat dipanggilnya Omat. Itu kan kalau nama aslinya Rahmat. Saking dia pengen cepetnya Bang Omat, mana Bang Omat? Nama aslinya Rahmat. Jemaah, padahal rahmat yang kau dapatkan dari Allah boleh diadu dengan orang yang paling banyak mengumpulkan harta. Begitu kata Al-Quran. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini ayatnya. Engkau yang berkumpul di majlis riyadhah al-waqi'ah adalah orang yang kelewat sering diceritakan di dalam Al-Quran bahwa rahmat yang kau dapatkan dari yang Maha Rahman itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Begitu ayat.
Makanya saya sedang berada di hadapan orang-orang yang diperbincangkan di dalam Al-Quran. Ini baru majelis Riyadhah Al-Waqi'ahnya, bahwa telah menjawab dan menyelesaikan segala bentuk kekhawatiran dan kesedihan. Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa orang pada pengen deket sama pejabat, sama penguasa, sama pemerintah? Karena mereka berpikir mereka adalah orang-orang yang punya kekayaan, punya kedudukan. Girang deket sama Bapak Wali Kota, girang deket sama Bapak Gubernur, girang deket sama Bapak Presiden. Tapi kalau mereka bergabung di Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah, mereka yang dekat dengan penguasa, dekat dengan pejabat, yang merasa nyaman, dia nggak ada seujung kuku dengan jamaah Majelis Taklim Riyadhah Al-Waqi'ah, nggak ada seujung kuku. Kenapa? Karena mereka bersandar dengan orang yang pada waktunya mereka akan hilang itu jabatannya. Tetapi mereka yang bergabung di Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah, bahkan Imam Ghazali menyebutkan, saya tadi sempat mengamati alasan apa kemudian ada tulisan Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah. Wah, ini dikaji serius sama Imam Ghazali dalam kitab Ihya, sampai beliau menceritakan tidak ada jalan untuk siapapun mencapai kebahagiaan dunia akhirat, fala sabila illa birriyadhah. Apa yang dimaksud dengan riyadhah? Olah jiwa, di mana mereka mempunyai keyakinan, ketenangan saat mereka banyak menyaksikan orang-orang yang lari dari majelis taklim, yang tidak peduli kepada bacaan Al-Quran, padahal akan menyelamatkan dan menghilangkan segala kesusahan. Allah pilih orang-orang tertentu yang mereka tetap istiqomah duduk di Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah. Ini kan duduk udah lama di sini, jangan-jangan banyak yang udah kesemutan kakinya. Betul ya? Yang senderan di tiang sama tembok mah enak. Mudah-mudahan masuk surga sama tiang sama tembok-temboknya. Oh, ada yang kakinya udah ditekuk loh. Ditekuk ya. Gak apa-apa bang, udah bang, jadi lepas. Pegel dirasa. Tetapi kenapa tidak beranjak dari Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah? Karena bila engkau berada di majelis ini, bukanlah sekedar kau punya keinginan, tapi Allah memberikan ilham dan karunia. Semalam kita ngaji dalam kitab Ihya disebutkan, jangan kata sampai duduk di majelis taklim baca kalimat-kalimat thayyibah, baca suratul Waqi'ah. Imam Ali bin Abi Thalib disampaikan oleh Imam Ghazali memberikan pernyataan, tidaklah mungkin Allah mengilhamkan seseorang bisa menggerakkan lisannya mengucapkan astaghfirullah, kemudian di waktu bersamaan Allah akan menyusahkannya. Gak mungkin. Setiap ada orang yang berbuat kebaikan, dalam hal ini melafazkan istighfar, maka tidak mungkin dia mendapatkan kesusahan. Bayangkan dengan mereka yang bergabung di Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah, yang dia baca adalah kalam-kalam yang mulia, la raiba fi, enggak ada keraguan di dalamnya. Jemaah, bayangkan apa yang akan didapati oleh orang yang bergabung di Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah. Makanya saya tadi begitu ngelihat di YouTube, Kiai Ahmad Rizki Baihaqi ini luar biasa, punya Majelis Taklim Riyadhah Al-Waqi'ah, jamaahnya sampai kayak begini setiap majelis taklim. Ini tiap majelis taklim segini apa kagak orangnya? Enggak. Malam ini kita akan kupas supaya kita menjadi orang yang yakin. Bab pertama kita selesaikan tentang milad, yang kedua Majelis Riyadhah Al-Waqi'ah. Kita masuk kepada bab tentang menyambut Gema Muharram 1447 Hijriah.
Karena sayang-sayang kalau panitia udah punya niat kemudian tidak kita kupas hikmah alasan apa mereka melakukan itu. Jemaah, 1446 Hijriah telah berganti kepada 1447 Hijriah. Ini karunia Allah. Banyak orang yang tadi disampaikan oleh ketua panitia. Saya masih penasaran, pengen melihat mana sih ketua panitia, saking kita resepnya tadi nonton. Kita ketawa mulu, kelihatan buat orang Betawinya. Mana dia orangnya? Ini maafin saya, maaf, begitu mulu tadi. Mana bang? Oh ini dia bang, keren bang. Aneh menikmati sambutan antum tadi. Kayak cakep lu bang. Iya, namanya bening gitu, bening. Jemaah sekalian berbahagia, apa yang beliau tadi sampaikan, mengirimkan Fatihah buat orang-orang yang telah tiada. Tadi beliau lakukan itu. Salah satu bentuk kelembutan hati seseorang adalah ketika engkau peduli kepada orang lain, kendati pun mereka telah tiada. Dan itu tadi telah dilakukan oleh ketua panitia. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah pesan dari ketua panitia ketika beliau membacakan Fatihah buat orang-orang yang telah meninggal dunia. Engkau yang berada di dunia menjadi orang yang bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus membawa sebanyak-banyaknya amal kebaikan. Makanya saya dalam setiap kajian semangat Muharram, udah begitu berganti tahun kudu berubah. Enti jangan jadi orang yang sedih melulu, enti jangan jadi orang yang ketakutan melulu, enti jangan jadi orang yang putus asa. Kenapa? Karena Allah memberikan karunia saat engkau sampai dalam pergantian tahun, dan itu menjadi bukti kau dalam perhatian Allah. Jemaah, kan kebanyakan orang lisannya berani atau sering mengucap, iya Ustadz saya tahu Allah yang nyiptain langit, Allah yang nyiptain bumi. Saya tahu Ustadz Allah yang bikin hidup, Allah yang bikin mati. Saya tahu Ustadz Allah yang ngatur segala urusan. Tapi cuman sampai di lisan. Masa kita nyembah Allah dari akil balik, ruku sujud, dalam sehari kita baca Fatihah 17 kali karena 17 rakaat, dan itu menjadi rukun. Kau akan temukan dalam ayat-ayat dari suratul Fatihah bentuk kasih sayang Allah. Saya ngaji tafsir Khazi, ketika kemudian mu'alif mengandai-andai bila ada orang yang bertanya mengapa kata Ar-Rahmanir Rahim dalam suratul Fatihah diulang 2 kali. Kan yang kita ngaji dari guru-guru kita, Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama. Kalau kelompok sebelah kagak meyakini itu, jajalin ente baca Fatihah jadi imam, kemudian kagak pakai baca bismillah, bubar tuh jamaah, kagak sah. Dibuat andai sama mu'alif Tuan Syekh Imam Khazin, seandainya ada yang bertanya mengapa Ar-Rahman Ar-Rahim diulang 2 kali. Kan kalau kita baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu lagi ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Di awal udah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. 2 kali diulang. Kata Tuan Syekh Mu'alif Tafsir Khazi, bila ada yang bertanya kenapa nih surah sampai diulang 2 kali Ar-Rahmanir Rahim,
Karena Allah ingin menunjukkan kepada setiap yang membaca suratul Fatihah akan diingatkan ada Dia yang kau sembah, yang mempunyai kasih sayang kepadamu dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kau boleh punya suami tidak menyayangi, punya saudara tidak peduli, atau bahkan kau boleh punya suami telah mendahului pergi. Jangan pernah ketakutan, karena Dia yang menciptakanmu, membungkus tubuhmu dengan kasih sayangnya. Ini yang kadang-kadang kita nggak yakini. Ente ngapain sholat bertahun-tahun kalau ente masih kagak yakin dengan kebaikan Allah kepada setiap hambanya? Jangan kata kepada mereka yang sholat, ibu, jangan kata kepada mereka yang demen sedekah, mereka yang durhaka, yang tidak menyembah Allah, yang menuduh Allah punya anak. Di dunia masih ditanggung rezekinya sama Allah. Itu yang kagak sholat, yang gak ikut riyadhah al-waqi'ah, masih dikasih jaminan oleh Allah karunia selama mereka di dunia. Masa kalau yang dosanya gak ketulungan gedenya masih diberikan karunia? Kita yang nyembah Allah kemudian lagi dibiarkan dalam nestapa? Gak mungkin. Ustadz, faktanya begitu. Kita masih mendapatkan kesusahan. Karena itu malam ini kita ngaji, biar kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sebuah amalan yang itu sangat istimewa. Kan begini ibu bapak, logikanya begini. Ada kita punya anak umur 2 tahun. Kalau kata ketua panitia tadi, bocah kalau umur udah 2 tahun kira-kira lagi ngapain, bisa ngapain. Begitu tadi kan sambutannya. Untuk meyakinkan beliau kalau saya mendengarkan sambutan beliau, lagi lari-lari. Ketua, jemaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan pada saat engkau punya anak 2 tahun kemudian dikasih uang 100 juta, ini uang gede banget. Buat anak umur 2 tahun, dia kagak tahu itu manfaatnya duit 100 juta, sehingga tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan. Lebih gembira dia kalau dikasih permen yang harganya cuman seceng, cuman 1000, dikasih duit 100 juta, dia milih ngambil permen. Kenapa? Bukan 100 juta nggak berharga, dia kagak tahu kalau ini 100 juta manfaatnya luar biasa. Coba kasih emaknya tuh duit, bu, mohon permen apa duit 100 juta bu? Iya, kebangetan lagi kalau milih permen, kagak waras sih. Kenapa? Ibu tahu manfaatnya. Begitupun dengan apa yang sedang kita jalanin. Pada saat engkau berhijrah kepada Allah, semangat Muharram adalah berhijrah menuju Allah. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin, wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Itu pesan Allah dalam Al-Quran. Udah datang mendekat kepada Allah, datang. Emangnya kagak puas dikecewain sama manusia? Emangnya kagak puas ente mendapatkan kesusahan yang karena bergantung sama manusia? Maka Allah suruh dalam Al-Quran, masa 1447 Hijriah masih bergantung sama makhluk aja? Fafirru ilallah, lari mendekat kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku Nabi Muhammad memberikan peringatan yang jelas. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Lanjutan ayat itu Allah pesan, dan janganlah kalian menjadikan beserta Allah ada Tuhan yang lain. Ini dia semangat Muharram. Kan udah bertahun-tahun
ngandelin manusia gini-gini aja hidup. Kalau orang yang rada cerdas, kalau ketemu jalan buntu, ente jangan terusin tuh jalan, parkir, cari jalan lain. Ada tulisan jalan buntu aja ente nggak bakal masuk. Begitu kau bergantung kepada manusia, berkali kau mendapatkan kecewa, harusnya segera ambil kesimpulan bahwa dia Allah menjanjikan karunia. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Kalau ayat lengkapnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kalau ayat lengkapnya itu, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak minta dari mereka rezeki, aku tidak minta kepada mereka memberikan makan. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rizki. Kita tutup hikmah Gema Muharram pergantian tahun, kita masuk kepada santunan anak yatim. Ini masih boleh nambah lagi waktunya? Boleh? Karena sayang kalau kita kagak sentuh ini bab tentang anak yatim. Saya kalau udah berbicara tentang anak yatim, ibu bapak, terus kemudian ketemu ada orang yang bikin acara santunan anak yatim, lebaran anak yatim, saya ngirinya nggak ketulungan. Kenapa? Karena mereka diceritakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insan. Ente kalau ketemu ada orang nyantunin anak yatim, ada orang yang peduli sama anak yatim, kau sedang bertemu dengan orang yang mendapatkan jaminan dari Allah. Nggak banyak orang yang peduli sama anak yatim, nggak banyak. Kita nggak pernah dengar ada orang yang mikirin anak yatim sampai jual rumah, sampai jual kebun, sampai nabung seperti mereka yang ingin berangkat haji. Tanya Kiai Fajar Maulana, berapa banyak mereka yang kemarin sedih ngeluarin duit 500 juta, mereka semua korbanin, yang penting keluar itu visa furoda, ternyata nggak keluar. Tapi lihat betapa mereka sampai kayak begitu ngeluarin duit 500 miliar, ingin wukuf di padang Arafah, ingin mabit di Muzdalifah, ingin mabit di kota Mina, ingin tawaf ifadah, rangkaian haji. Kenapa mereka melakukan itu? Tidak pernah berpikir dengan harta yang mereka keluarkan, bahkan taruhannya nyawa, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak. Mereka tidak pernah ketakutan, karena ada satu hadis dari Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Itu yang bikin mereka nggak pernah berhitung. Fine, keren, tapi mengapa ada hadiah yang lebih besar lagi? Ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Aku dan mereka yang mengurusi kebutuhan anak yatim seperti kedekatan dua jari di dalam surga. Aku yang di situ adalah baginda Rasulullah. Bukan sekedar masuk surga, bukan, tapi duduk di dalam surga seperti kedekatan dua jari dengan manusia yang paling mulia. Mengapa orang nggak banyak tertarik? Ini fakta Bapak Ibu. Dia nggak bisa ngebayangin betapa tuh anak tanpa kehadiran seorang ayah, dia kebingungan bagaimana untuk melanjutkan sekolahnya. Belum lagi pada saat hari raya Idul Fitri, sedih, dia nggak punya bapak, dia tahu dia punya emak, punya keterbatasan. Kadang kita suka dengar betapa seorang ibu yang dia mengurusi anaknya tanpa ditemani oleh suaminya, suka ngomong begini, ya nak,
Kalau bapak lu masih ada, lu nggak bakal susah kayak begini. Tanya mereka yang telah ditinggal oleh suaminya. Mereka tidak pernah membayangkan itu. Remuk redam, begitu lelah. Di satu sisi ini adalah amanah, di sisi lain dia harus berjalan sendiri. Nggak banyak orang yang openin. Jangan kata orang lain, kadang-kadang saudara juga nggak openin. Dan malam ini kita diajarkan di Majelis Riyadhah Al-Waqiah, kembali dihidupkan. Apakah kau tidak menginginkan duduk di samping baginda Rasulullah dalam surga? Apalagi ketika Allah puji mereka dalam Al-Quran. Bapak ibu yang terlibat menyantuni anak-anak yatim dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Ente gak bakal susah nanti di yaumil qiyamah. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Bapak ibu, saya minta maaf setiap kali berbicara tentang anak yatim melibatkan emosi karena gemes. Ente sekali-kali dong masuk ke dalam kehidupan mereka, bagaimana sedih yang mereka rasakan. Bahkan sekedar 1 tahun sekali kau juga tidak ingin peduli. Ente punya rumah, ente punya motor, ente punya mobil. Apa yang membuat engkau tidak ingin punya anak yatim yang kau biayai? Tiket untuk duduk di samping baginda Rasulullah. Apakah kau begitu anti kepada Nabi sehingga tidak mau duduk di samping Nabi? Allah ceritanya, ada orang-orang yang gak pernah lelah memberikan makan, termasuk bapak ibu yang ada di dalam acara ini. Anak-anak yatim yang mereka menjadi tersenyum. Benar sih gak seberapa, tapi itu telah membuat kebahagiaan mereka. Dan mereka menjadi kuat lagi. Ternyata saya masih banyak punya saudara yang peduli. Wa yatimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dipuji langsung sama Allah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan para tawanan. Dan Allah ceritakan apa alasan mereka memberikan makan, memberikan santunan kepada anak yatim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberikan makan kepada mereka orang-orang miskin, yatim dan tawanan karena kami ingin mengharapkan keridhaan Allah. Makanya saya begitu ketua panitia tadi bilang terima kasih buat para donatur yang telah mendukung acara ini. Saya langsung dalam hati bilang, ini dia nih yang disebut sama ketua adalah orang-orang istimewa yang mereka diceritakan dalam Al-Quran bahwa mereka melakukan itu enggak pengen pujian dari makhluk, enggak. Mereka menginginkan mendapatkan keridhaan dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut akan satu hari di mana banyak wajah manusia bermuka masam karena mereka dulu membiarkan wajah anak yatim dalam kesedihan. Maka waktunya di yaumil qiyamah kau punya wajah diceritakan dalam Al-Quran akan jadi masam, dan mereka mendapatkan jaminan dari Allah. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Buat mereka yang demen nyantunin yatim, ngasih makan anak yatim, maka mereka kata Allah, kami akan jaga mereka dari berbagai keburukan pada saat di yaumil qiyamah, dan kami akan berikan wajah mereka bergembira dalam keadaan senang. Dulu kerjaan ente bikin girang anak yatim. Dulu waktu di dunia kau sisihkan kau punya harta, nyari duit siang malam,
Kalau pelit sama orang kadang-kadang masih masuk akal, ente sama diri sendiri masih pelit. Kan kalau kita ngasih anak yatim, kita sedekah, kita membiayai mereka, maka sesungguhnya harta itulah yang akan kau temukan di yaumil kiamah. Masa nyari duit siang malam, ente segitu pelitnya sama badan, nggak ada yang ente bawa. Kayak dia kagak yakin bahwa apa yang dia keluarkan diganti sama Allah. Bapak Ibu, Allah nggak mau keutangan. Udah Neng, kalau dikasih makanan begitu kita kalah saingan Neng. Kita malah lagi nangis, dia lagi berebut air. Mana dia kagak denger lagi tuh yang pakai baju hitam. Maka semoga ini menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.